ma tudhifu dhifkatu risina wathani yajrur wanwi min aufi idha lam yasluhilla dhaka wala ma khudha. Maksudnya kata Rob ketika berdiri sendiri maka khusus untuk Allah, seperti ilahun kalau berdiri sendiri. Tapi kalau diidofahkan, disambungkan dengan kata lain, maka boleh kepada selain Allah jediar selamat datang di kebenaran. Ama ma'al idofah, ketika diidofahkan, ya, dimudofkan, disandingkan, maka fayajuzu itlaquhu kama fi qaulihi ta'ala hikayah an Yusuf, sebagaimana Allah menceritakan tentang Yusuf, ulkurni inda rabbik. Nah, kata rabbik itu ada lafal rabbun bertemu isim domir kata ganti ka, yang rabbun ini langsung berubah maknanya menuju kepada mudhof ilaihnya, kata yang disandingkan. Dan di sini bermakna tuan, raja aziz ketika itu. Kasusnya dalam cerita Nabi Yusuf. Nah, kalau kata Rabbun berdiri sendiri maka tidak boleh. Tapi kalau kata Rabbun diidofahkan, disandingkan dengan kata lain, maka itu boleh kepada selain Allah. Seperti dalilnya Mas Edis biasanya, bahwa orang-orang menjadikan hawanya sebagai ilah. Atau Mas Edis biasanya mengambil dalil cerita tentang Nabi Yusuf. Nah, ini dalil. Kalau tidak pernah belajar nahwu sorof, tidak pernah belajar gramatika Arab saudara, lalu hanya mengaku membaca Al-Quran 13 tahun, tapi yang ternyata dibaca hanya terjemahan, maka mohon maaf Mas Edis, mohon maaf, Anda sedang menghibur diri namanya. Anda sedang berbahagia yang bagi kita itu adalah kebahagiaan yang lucu gitu loh. Kenapa? Karena Anda sedang berbahagia dengan lafal Rabbun yang Anda sendiri tidak paham. Coba saya tanya, asal kata Rabbun itu dari kata apa? Saya tanya, dalam bahasa Arab, kata Rabbun aslinya dari kata apa itu? Coba saya tanya ya, satu pertanyaan itu saja. Rabbun itu berasal dari kata apa? Mas Edis arba bukan? Nanti jawab, nanti ada waktunya guys. Ya, jangan santai, jangan terguncang iman Anda. Semoga Anda terjamah, dipilih oleh Tuhan dan disucikan kembali, kan seperti itu kalau kata Bapak Pendeta biasanya. Nah, sehingga Anda itu sebenarnya sedang senang dengan sesuatu yang tidak Anda pahami. Anda mengira lafal Rabbun hanya menggunakan satu makna Tuhan. Oh, Nabi Muhammad Rabbun, Nabi Muhammad berarti Tuhan. Ingat, ketika lafal Rabbun itu adalah itlaqur Rabb, maka la yajuzu ayyastamilahu illa lillah, kecuali hanya Allah. Ketika kata itu mutlak, sendirian, seperti ilah. Nah, tetapi ketika kata itu diidofahkan dalam ilmu nahwu sorof, disandingkan dengan kata lain, maka Rabbun bisa bermakna kepada selain Allah, seperti raja, seperti pengajar, seperti guru, seperti panutan, dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, kata Rabbun berasal dari kata apa, Mas Edis? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Wafi. Ya, jadi intinya ada pendukung lah Ustadz Wafi. Ya, maksud saya Ustadz Yusuf PI, jangan takut kepada para penggemarmu. Ini Ustadz ada di belakangmu mendukung. Jangan takut. Nah, oke, ayo. Baik. Ya, terima kasih ya Ustadz Wafi ya. Jadi ini sangat miris ya, sangat miris. Kenapa miris? Karena Ustadz Wafi mengatakan kalian ini umat terjemahan, sementara justru di sini Wafi melakukan penerjemahan, gitu loh. Ketika kata Rob itu diterjemahkan Tuhan, diterjemahkan Raja, diterjemahkan Tuhan, itu kan semua bahasa Indonesia, Ustadz Wafi. Iya kan? Semua bahasa Indonesia. Tuhan bahasa Indonesia, Tuhan bahasa Indonesia,
Raja bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya ya toh rob-rob juga. Dan saya terima kasih Ustadz Wafi sudah membuktikan, menyatakan bahwasanya Muhammad pun di dalam Islam gelarnya adalah Rob. Dan Allah adalah Rob. Maka dengan ini saya simpulkan kepada Ustadz Wafi bahwa Robnya Ustadz Wafi berjumlah 2. Dan satu Robnya telah meninggal dunia. Jadi sekarang Ustadz Wafi, sesungguhnya yang merobkan orang mati siapa? Kenapa kalian, apalagi kemarin, sebelum ke situ ya, gini. Sekarang kalau Ustadz Wafi bilang, kenapa, siapa yang robnya meninggal, Kristen atau Islam? Ternyata Ustadz Wafi mohon maaf, Islam. Itu loh, iya kan? Jangan diterjemahkan, biar kita sama-sama enak yuk. Jangan diterjemahkan. Kalau pakai umat terjemahan nanti suka-suka kalian. Oh, yang ini Tuhan, yang ini Tuhan. Pusing nanti jadi KLAI nanti. Ya. Nah, sekarang gini aja. Ayo kita pakai bahasa aslinya. Terima kasih Ustadz Wafi sudah mengakui bahwa Muhammad itu Rob. Nah, kemarin Ustadz Wafi ngomong di videonya. Pakai pantun ya. Saya sempat lihat itu videonya. Jalan-jalan kemana begini? Jangan ngajak debat kalau nama Tuhannya belum jelas katanya. Oke, saya balas. Ya, aduh, sayangnya saya nggak bisa bikin pantun ini. Ya, sekarang begini Ustadz Wafi, nama Robnya Ustadz Wafi ini siapa? Belum jelas juga nih. Robnya siapa ini? Muhammad Allah, bingung ini saya. Soalnya dua-duanya Rob kan, dua-duanya Rob nih. Namanya yang mana coba nih? Karena ketika ada pertanyaan nanti di alam kubur, man rabbuka? Siapakah Robmu? Tiba-tiba Robnya tinggal satu. Tadi katanya Muhammad Rob juga, Allah Rob juga. Sekarang ketika ditanya man rabbuka, Robnya tinggal Allah aja. Berarti yang Robnya Muhammad on off nih, bisa on, bisa off, bisa on, bisa off nih. Berarti Muhammad Robnya on off nih. Tapi saya tanya sama muslim-muslim yang lain seperti Pak Sidik, siapa gitu yang mengakui Muhammad itu Rob gitu. Saya tanya begini, Pak Sidik, apakah keroban Muhammad itu dia on off? Oh enggak pernah on off. Dia on terus sampai hari ini dia masih Rob di dalam hidup saya. Oh mantap. Berarti kalau ada pertanyaan man rabbuka, jawabnya apa? Jawabnya Allah wa Muhammad. Allah dan Muhammad. Robnya 2. Jangan dihilangin satu gitu loh. Nah sekarang Ustadz Wafi, saya pengen tahu nih Ustadz Wafi. Sekarang tolong kalian muktamar. Kalian melakukan muktamar konsili tahun 2024 untuk menentukan berapa jumlah Rob kalian. Apakah 2 dalam 1, 1 dalam 2, atau dua-duanya jadi 1, atau sekarang udah tinggal 1. Muhammad bukan Rob lagi. Saya mau tanya ini sekarang nih. Apakah Muhammad bukan Rob lagi? Gitu. Kalau masih Rob lagi, berarti Rob Allah 1. Rob Allah 1, Rob Muhammad 2. Berarti ada berapa Rob? 2. Nanti, berarti Robmu 2. 1 tambah 1 sama dengan 1. Nanti jadi pusing lagi nih, nanti pusing. Soalnya kalian kalau nanyain kepada kami kan gitu. Yesus Tuhan, iya, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Sama dengan 1. Gantian sekarang. Rob Muhammad 1, Rob Allah 2. Rob 1 tambah Rob 1 berapa ini? Saya ikutin pola pikir kalian, saya ikutin. Ustadz Wafi. Jadi intinya begitu Ustadz Wafi ya. Seandainya kita saling sama-sama mengerti Ustadz Wafi, maka kita sama-sama dewasa nih. Karena kalian pura-pura nggak ngerti penjelasan orang Kristen ketika menjelaskan bahwa Yesus dan Bapa itu bukan yang sama, walaupun Tuhan tapi tidak sama. Nah sekarang saya akan dengan cara mempersiapkan juga CCTV, terus siap menelpon polisi. Apakah Bang Andi ini menipu? Yaitu dengan cara menghubungi polisi, pasang CCTV. Ya tidak. Yang jahat ini, yang malingnya, tipu dayanya, sama-sama tipu daya. Tapi Bang Andi ini bukan menipu, jahat, karena dia ingin melindungi hartanya. Yang jahat ini, maling ini, itulah makna wa makaru wa makarallah. Mereka ingin menipu dengan cara membunuh Yesus dengan tipu daya. Maka Allah balas tipuan mereka dengan cara diangkat. Berarti Allah tidak jahat.
Sama seperti Bang Andi melindungi hartanya, CCTV, manggil polisi. Itu bukan menipu Bang Andi. Wong dia dalam posisi kebaikan. Gitu. Oke, lanjut. Silakan. Silakan, Martin. Iya, kalau Anda berbicara tentang Yesus tidak mati ya, tidak mati, diserupakan ya. Ya, Terus. ntar dulu, saya luruskan dulu. Ya, ini kan diskusi persahabatan. Jadi Iya, kalau iya, Anda makanya saya mau bertanya. dengarkan dulu saya bentar. Habis ini Anda gitu loh. Saya komentari iya, pendeta iya, tadi, ngerti nggak sih? Jadi pendeta tadi itu sudah mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, mengeluarkan kata bodoh. Nggak boleh, Pak Pendeta. Tunjukkan dirimu sebagai pendeta yang baik. Tadi pertanyaan saya sederhana juga. Saya maklumi, saya nggak bisa menjawab itu sekarang. Pertanyaan saya kan Yesus pencipta alam semesta. Kenapa Yesus lahir di Papua? Oh, itu nggak bisa saya jawab sekarang. Perlu kajian ya. Oke, saya maklumi. Giliran dia bertanya tentang Al-Quran, Ustaz Tata menjawab 3 kali. Nggak paham-paham, malah udah beli ngerti. Baca juga kagak bisa gitu loh. Ini artinya Anda ini tidak punya ilmu tapi menyangga. Hanya mindset pikiran Anda itu ya Al-Quran itu salah, Anda yang bener. Ya nggak begitu diskusi namanya, itu debat. Gitu loh. Itu ya kira-kira aturannya. Kalau orang dijelaskan kita maklumi kok. Kita nggak mau mengganggu iman, tapi mari diskusi, saling menghormati, jangan menyerang personal. Apalagi menghina sesembahan kita. Itu syaratnya di sini. Lanjut. Oke. Iya, yang pertama tadi kan bilang menurut Al-Quran Yesus tidak mati. Tidak ada Yesus di Al-Quran. Ya? Nabi Isa. Nabi Isa, iya. Nabi Isa tidak mati, diserupakan atau langsung diangkat ya, gitu ya, sama Allah. Oke. Iya, jadi diangkat. Iya, jadi saya mau tanya, Terus. siapa yang diserupakan itu siapa? Oke. Di dalam Islam tidak diceritakan, tapi dalam penafsirannya orang jahat. Sama dengan di dalam Bible, ya. Orang baik menjadi tebusan bagi orang jahat, menjadi tebusan untuk orang baik. Coba kamu baca Amsal 11 ayat 8. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Atau itu ayat konteksnya 9. lain, Pak. Ya enggak, Konteksnya memang lain, gini. Pak. Oke, sekarang gini, di dalam Biblemu, bahwasannya Tadi kata Pak, Paulus. gini, tadi Pak ngomong tentang Al-Quran, jangan bawa ke Bible. Kalau Bible itu lain dengan Al-Quran, jadi jangan bawa ke Bible. Ya, oke, sekarang gini aja, intinya gini. Nanti kalau saya jelaskan tentang Bible, Oke, gini itu loh, masalah bertentangan dengan penyaliban itu Al-Quran. ada dua, Bang, penyaliban. Menurut Islam, Isa itu dimuliakan, diselamatkan. Tapi menurut Kristen, Iya, makanya. Yesus itu orang terkutuk, gitu loh. Jadi kalau kamu percaya tentang penyaliban Yesus, berarti kamu meyakini Yesus itu orang terkutuk, gitu, kata Paulus. Oh. Oke? Bro, Makanya izin saya dulu bilang ini sama begini, moderatornya, sebentar. bro Martin, izin bro Martin. Kan Ustadz Tata bicara, tungguin dulu bentar, baru Anda lagi gitu loh. Kalau Ustadz Tata bicara, kau bicara juga apa yang kau denger? Ya, sekarang giliran kamu yang bicara, silakan. Silakan bicara. Kau yang bertanya, kau yang nerangin. Gimana sih lu? Kalau gitu kok, kau aja yang jadi Ustadz, saya tanya. Silakan bro, santai aja diskusi apa. Hormati Ustadz itu loh, Ustadz saya paling saya hormati loh. Saya kalau nanti kok Ustadz saya setengah mati ngos-ngosan menjelaskan baru kau nggak denger, ulang lagi, lebih baik saya kau turunkan. Silakan nanya lagi. Jangan itu dikira disuruh ngomong diam. Ustadz Tata ngomong dia ngomong juga. Lama-lama saya banting juga nih. Apa ya kunci Inggris nih? Silakan Martin, dibuka menunya Martin. Atau pindah dulu ke Masa. Ya, Bang, ini
Aku turun dulu ya Bang ya. Ini kenapa ini aku kalau naik komat selalu suaranya double gini. Waduh, kepenuhan Roh Kudus itu masa. Walengri, silakan dibuka mute-nya Walengri. Ya. Itu mujizat pertama yang saya sudah jelaskan tadi, yaitu Nabi Isa. Nabi Isa itu salah satunya yakni dapat menghidupkan burung yang sudah mati. Dan mujizat yang keduanya ini adalah mujizat kedua, yakni Nabi Isa sewaktu dilahirkan langsung dapat berbicara layaknya orang dewasa. Nah, mengapa mujizat-mujizat itu tidak tercatat di dalam Bible? Sedangkan kita tahu bahwa Bible itu abad pertama sebelum Masehi lebih Udah saya jawab itu Tad. Gini, tak jawab lagi. Gini Bang, kenapa di dalam Al-Maidah 110 mujizat-mujizatnya Isa kan ada semua di situ. Berbicara ketika bayi, membuat burung, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta. Itu ada di 116 itu. Nah, sekarang kamu nanya, kenapa tidak ada tercatat di dalam Bible tentang dia bicara waktu kecil? Nah, karena Al-Quran ingin menjelaskan, dia kan dulu dituduh zina, anak zina Yesus ini di Israel. Karena Maria ini hamil tanpa ayah. Akhirnya tuduhan ini diceritakan dalam Islam. Maryam itu gini, dibully lah sama orang Israel. Wahai Maryam, kamu ini orang soleh, Harun, seperti Nabi Harun, soleh. Kamu soleha, ahli ibadah. Kok bisa kamu lahir tanpa suami? Akhirnya Allah memberi wahyu, disuruh mengatakan, tanya ke anakku ini. Akhirnya Isa menjawab, anak kecil, ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Saya ini hambanya Allah. Ya. Nah, akhirnya kan orang ini kaget. Oh iya, berarti ini bukan anak biasa ini. Nah, gitu. Jadi diceritakan dalam Al-Quran karena memang dulu waktu di Israel dia dituduh anak haram gitu loh. Sehingga di Al-Quran dijelaskan dia diberi wahyu oleh Allah, bisa menjelaskan bahwa dirinya bukan anak haram, tapi Allah ciptakan dengan kalimat, walaupun saya tanpa ayah, ini kuasanya Allah Tuhanku, saya ini hambanya. Nah, menjelaskan itu. Nah, kalau tidak ada dalam Bible kamu, ya tidak masalah. Yang penting umat Islam tahu sejarahnya, gitu loh. Kalau saya boleh tambahin, kalau di Bible itu kan Nabi Yesus Mesia kan mengajar tuh. Tidak ada satupun muridnya yang menghafal. Terus belum ada yang menulis waktu itu. Kan begitu ya. Itulah resikonya kalau tidak menghafal. Yang kedua, yang mengenai zina tadi, jelas Ustaz Tata menjelaskan. Kalau di Bible Ustaz, itu berzina supaya tidak dianggap berzina, dikawinkan sama Pak Yusuf dalam keadaan hamil besar. Jadi kalau di Al-Quran anaknya Nabi Isa yang bayi ini yang bicara, kalau di Bible menutupi tuduhan orang berzina, ya dikawinkan, didekatkan dengan Pak Yusuf yang sedang dalam hamil besar. Anda boleh baca di Lukas 2 nomor 1 sampai ke bawah. Begitu bro. Itu perbedaannya ya. Pemahaman Anda. Sorry. Diam dulu kau, ini Walengri yang nanya. Silakan lagi. Ya, ini kan bagian dari mujizat. Ini kan penting untuk tercatat di dalam Bible itu sendiri. Tapi kalau mujizat-mujizat ini tidak dimasukkan ke dalam Bible, berarti isi Bible itu tidak lengkap dong. Siapa bilang Bible lengkap? Memang ada yang mengatakan Bible lengkap? Jadi gini Bang, ya, kalian ini mempermasalahkan tentang hal-hal yang sebenarnya bukan akidah. Sedangkan Al-Quran ini membahas para nabi itu yang penting-penting. Nah, karena inilah yang menjadi kalian itu tersesat, gitu loh. Contohnya, di dalam Bible kan dia ngaku utusan untuk Israel, Matius 15:24, ngaku nabi, Markus 6 ayat 4, penyampai firman, Yohanes 17:8, mentuhankan Allah, Markus 12:32 atau 29.
Nah, setelah Yesus tidak ada kan diselewengkan. Maka diluruskan lagi dengan Al-Quran. Apa? Dikembalikan, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illal haq. Wahai ahli kitab, jangan berlebihan terhadap utusanku, yaitu Isa. Sesungguhnya dia itu seorang nabi, utusannya Allah, wa rasulan ila bani Israel. Ali Imran 49, seorang nabi. Maryam 30. Ya, terus menerima ajaran. Al-Maidah 46, mentuhankan Allah. Al-Jufruf 664. Ya, ini yang penting, bahwa dia utusannya Allah, seorang nabi, penyampai firman, mentuhankan Allah. Ini yang penting, baik Bible atau Al-Quran sama. Nah, masalah nanti kalau akhirnya beda, penyaliban apa itu bukan hal akidah itu. Kamu mau percaya atau tidak tentang penyaliban itu dan menyebabkan kamu itu selamat, gak ada hubungannya. Tapi kalau kamu mentuhankan Yesus itu, ini yang bermasalah. Karena Bible dalam Al-Quran dan dalam kitab kamu, Yesus itu tidak pernah ngaku Tuhan. Gitu. Ini yang penting. Gitu. Kalian nggak yang dibahas tentang kelahirannya di pelungan. Kenapa beda dengan Al-Quran di pohon kurma? Padahal mau lahir di mana pun tetap lahir dia. Bukan akidah itu. Tidak penting. Tinggal imani saja. Kalau saya pakai Al-Quran di bawah pohon kurma, karena saat itu dia mengasingkan diri, malu dia. Dia malu karena mau melahirkan, sedangkan dia ada punya suami, gitu loh. Sehingga pas di tengah jalan, ya di dekat pokoknya menjauhlah dari rumah. Lalu dia mensenderkan diri ke kurma, lalu melahirkan di situ. Ya tidak masalah kayak gitu. Saya iman ke kitab saya. Kalau menurut kamu dia lahirnya di pelungan, ya tidak masalah, tetap lahir kan, yang lahir tetap bisa. Gitu. Tapi yang penting ini loh, siapa Isa itu, siapa Yesus itu, ini yang penting. Kalau melenceng, maka akan menjadi fatal akibatnya. Keluar, tidak akan selamat kalian. Contohnya dia ngaku utusan, dituhankan. Ya, dia menerima firman, malah dikatakan dia yang firman. Nah, ini yang fatal gitu loh. Oke, lanjutkan. Oke, Pak Ustadz. Tapi tadi Pak Ustadz mengatakan ya bahwa Yesus tidak pernah mengakui bahwa dirinya itu Tuhan ya, benar ya? Iya, terus. Tapi bisa coba dicek Pak Ustadz di Yohanes 13 ayat 13. Itu guru dan tuan itu. Jadi yang mana yang benar Pak Ustadz? Tuan itu gini loh Bang. Coba pindah ke bahasa Arabnya. Sayyid, mu'alliman au sayyidan, guru dan sayyid. Sayyid itu apa? Seperti Islam memuliakan Sayyidina Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali. Jadi Yesus itu mempunyai kedudukan, maka disebut Sayyid kalau bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia, orang yang terhormat itu, yang diagungkan, tuan. Seperti misalnya abang itu punya bos lah. Nah, mau pergi kemana tuan? Nah, orang yang kamu hormati, bukan sebagai Tuhan di situ. Oke. Di mana lagi ayatnya? Gak ada, sebagai Tuhan itu gak ada. Sekarang gini, mana mungkin seorang Yesus mengaku dirinya Tuhan kalau dia sudah memperkenalkan Tuhan yang benar. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Yang keberadaannya di langit. Matius 18:19. Tidak bisa dilihat. Yohanes 5:37. Lalu kamu Tuhankan Yesusnya. Percuma dong Yesus memperkenalkan Tuhan yang benar, yaitu Allah, kalau dia sendiri dirinya Tuhan. Makanya kata Yesus, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Jadi Yesus ini ngaku utusan. Apa itu utusan? Yohanes 3:34, penyampai firman. Mana dalilnya Yesus menerima firman? Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Lalu diapakan firman itu? Disampaikan, kan tugasnya utusan penyampai. Yohanes 17:8, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dor, udah, final sudah. Jangan dirubah-rubah lagi. Gitu ya.
Oke, lanjut. Tapi di Bible saya Nah, apa lagi? Yohanes 13 ayat 13 itu menyebutkan demikian Pak Ustadz. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan izin ya. Coba mantan atau Bang Ben jelaskan itu. Izin. Jadi di situ Bang, Anda lihat di original teksnya ya. Tertulisnya gini Bang kalau di original teksnya. Humeis punite meho tidas kalos kai hu kurios. Kai kalos legeti emegar. Kurios itu kalau berdiri sendiri Bang, itu Tuhan Bang. Bukan Tuhan Bang, Lord, bukan God. Jadi kurios itu adalah Tuhan, bukan Tuhan. Makanya kalau tadi udah dibawa Ustadz Tata kan pakai yang Arabic Bible-nya, di situ jelas dikatakan Sayyid ya, mu'alliman wa syayyidan kalau di Bible Arabiknya. Begitu juga kalau di original teksnya menggunakan kata kurios, bukan theos Bang. Itu Tuhan Bang. Nggak ada Bang ceritanya Jesus mengaku dirinya Tuhan atau theos, itu nggak ada. Justru yang ada Bang, Jesus mengaku menyembah Tuhan. Abang buka Yohanes 4 nomor 22. Dia bilang apa? Kami menyembah apa yang kami kenal. Kalau dia Tuhan itu sendiri Bang, terus Tuhan mana lagi Bang yang mau dia sembah? Masa mana ada Tuhan menyembah Tuhan lain Bang? Nggak ada toh. Lanjut Ustaz Tata. Iya, sama seperti Lukas 2 ayat 11. Sebenarnya Tuhan hari ini telah lahir di kota Daud ya. Yesus Kristus Tuhan sebenarnya. Kok bisa Tuhan? Karena nanti Tuhan Yesus ini di ayat 21-22 diserahkan kepada Tuhan. Nah, baru nyambung. Nah, kalau dimanai Tuhan semua, Tuhan telah lahir. Setelah itu Tuhan itu diserahkan kepada Tuhan. Nah, ribet. Coba dimanai kurios Tuhan. Wajar Tuhan lahir itu wajar, Sayyid lahir, wajar. Nanti Sayyid itu atau Tuhan itu diserahkan kepada Tuhan. Nah, nyambung. Kalau dimanai Tuhan semua, telah lahir Tuhan di kota Daud. Lalu Tuhan itu pada hari ke-7, 8 ya, dibawa diserahkan kepada Tuhan. Nah, Tuhan diserahkan kepada Tuhan nantinya. Coba dimanai kurios Tuhan. Tuhan ini disunat lalu diserahkan kepada Tuhan. Nah, nyambung kalau gitu. Nah, inilah andalan Kristen kalau mentuhankan Yesus. Yohanes 13:13, Lukas 2:11. Oke, lanjut. Ya, oke Pak Ustadz. Di sini saya cuma mau klarifikasi saja bahwa apa yang tertulis di dalam Bible itu sendiri itu sebenarnya menyesatkan untuk umat Pak Ustadz. Karena ada kata dari Tuhan itu dengan Tuhan. Sedangkan kita tahu Tuhan dan Tuhan itu perbedaannya sangat jauh sekali Pak Ustadz. Itu yang menyesatkan. Makanya saya sebagai apologet atau para debater bangga. Kami sesama Muslim, ada Bang Ben, ada nanti Ardiansa atau Jibril yang menguasai bahasa Inggris, bahasa Ibraninya. Enak lengkap Islam itu. Nah, saling melengkapi. Bang Ben kalau masalah Al-Quran hadis, beliau pastilah diserahkan ke saya. Nanti kalau masalah tentang kalimat-kalimat tentang Bible, saya serahkan ke Bang Ben. Itu Islam seperti itu. Dan ingat ya Bang ya, saya akhir-akhir ini repot untuk diskusi itu. Setiap ada 3 Kristen, pasti berbeda tiga-tiganya ini. Saya ini mau debat dengan yang mana ini? Nanti cakar-cakaran nih. Coba saya mau ke komal manapun, di seluruh komal-komal, ketemu Bang Ben enak, ketemu Bang Andi enak, ketemu Bang Mantan enak. Karena saling mendukung, tidak ada. Aduh, ada Bang Ben, males saya debat dengan dia, walaupun sesama Muslim. Gak ada kayak gitu Islam itu. Enak. Nah, coba Kristen sekarang, ada 2 orang, aduh, mudah saya ini malam mau diskusi. Gimana sekiranya tanpa diskusi, tapi saya penonton. Oh, ini aja lah, tak benturin. Jadi saya diem udah nonton gitu. Suruh siapa? Udah sama-sama Kristen, beda denom, beda ini. Akhirnya saya, ya udahlah saya males debat, mau nonton aja. Ayo, ini menurut kamu gimana? Akhirnya satunya panas. Ya udah saya nonton. Gitu ya, lanjut. Jangan bertengkar, sama denom aja ribut. Beda-beda denom.
Oke, Pak Ustaz. Lanjut. Nanya lagi, nanya saja. Daripada nganggur, nggak usah diskusi. Daripada nganggur, udah ada pembahasan, kamu nanya saja. Ya, mungkin dinaikkan saja oteng-oteng yang lain. Gak mau, kamu aja yang nanya. Mumpung kesempatan nih bang, tanya sama Ustadz Tahta itu. Mumpung ada lagi kesempatan ini Bang, kan. ada ayat nih bang. Ayatnya gini bang, di KPR 3 nomor 13 bang. Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah nenek moyang kita yang telah memuliakan hambanya yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu Allah atau hamba Allah bang? Kalau menurut ayat itu bang. Halo abang. Pak Weleng ini nggak bisa ditanya, dia belajar. Ya makanya itu kita kasih ayatnya aja bang kan. Iya, Dicatat aja bang. ditanya gak mau ngerespon, disuruh bertanya gak mau. Masa gak ada pertanyaan apa kek, pura-pura nanya kek, pura-pura ngelindur apa kek. Oh ini Tahta, katanya di Islam itu seperti ini apa kek gitu loh. Saya gak setuju kok Islam seperti ini ya gitu apa kek. Masa gak ada? Padahal kalau tentang Bible itu 1000 lebih pertanyaan tersimpan di dalam benak kita nih. Nanti biar di komal-komal itu udah gini bang. Kenapa ya di Islam itu komal-komal itu bahas Bible terus? Nggak mau ditanya Islamnya. Nanti keluar-keluar gitu. Kalau disuruh nanya gak nanya. Kalau gitu saya nanya Ustaz Tata deh. Nggak mau. Kenapa Al-Quran itu kan mereka mengatakan, terutama si Agatha ya, Tuhanmu itu pengkoreksi, Tuhanmu itu menyalahkan yang sebelumnya, dia menista lah di sana, Tuhanmu bla 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 bla, turun menjadi batu berbentuk seperti itulah, bahkan begitu. Ya, kenapa Al-Quran datang mengoreksi, meluruskan itu Ustaz? Gini, memang semua para nabi itu tujuannya itu meluruskan. Makanya dalam Al-Maidah 44 itu, ketika Musa diutus kan harus Musa yang berkuasa dengan Tauratnya. Tiba-tiba setelah Musa tidak ada pembengkokan tentang Taurat. Maka sebenarnya tujuan mengutus Yesus itu diantaranya meluruskan. Makanya saya pernah baca ya, ternyata Yesus itu dibenci karena sok-sokan paham Taurat gitu loh. Menurut mereka, padahal memang iya, dia memang nabi. Pernah gini, Yesus itu menegur orang, rabi. Nah, namanya rabi kan udah tua, rabi ditegur oleh orang masih muda, tersinggung dia. Maka diantaranya kebencian orang Israel itu tidak terima, mau menolak ajaran Yesus, padahal Yesus ingin meluruskan. Nah, jadi begitu juga ajaran Yesus. Ketika Yesus tidak ada, tiba-tiba dia dituhankan, dijadikan anak Allah lah, Tuhan bersama kita lah turun. Nah, Allah mengutus Nabi Muhammad diantaranya meluruskan lagi gitu. Makanya kalau ditanya Tahta, kenapa kok cuma Al-Quran yang dijaga oleh Tuhanmu? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Kenapa Tata kitab-kitab yang lain tidak dijaga? Kok cuma Al-Quran? Karena Al-Quran ini wahyu terakhir. Allah tidak akan mengutus Nabi lagi. Andai kan Al-Quran tidak dijaga, lalu bagaimana kalau ada penyesatan? Ada orang memelintir Al-Quran. Al-Quran tidak dijaga misalnya. Lalu bagaimana caranya Allah meluruskan? Wah, Allah tidak akan mengutus Nabi lagi. Kalau Taurat dibengkokkan, tidak masalah. Allah akan meluruskan dengan mengutus Nabi lagi. Jadi para Nabi diutus itu diantaranya meluruskan. Makanya ketika Al-Quran ini meluruskan, bukan berarti kenapa kok menyinggung-nyinggung kitab dulu. Ya,
Apa hubungannya? Memang semua para nabi kayak gitu, memang meluruskan. Gitu. Ada kitab sebelumnya kan ada nabi disangka berzina, Nah, ada nabi diolok-olok, ada bahkan dikatakan nabi dibunuh, ada nabi dituduh berzina gitu loh. Boleh nggak Al-Quran meluruskan atau dibiarin aja kayak gitu? ya jangan lah. Para nabi itu orang yang paling utama, makhluk itu manusia yang paling utama di sisi Allah itu nabi. Makanya dalam Islam itu la nufarriqu baina ahadim minhum. Kamu jangan membeda-bedakan para nabi, semuanya mulia di sisi Allah. Mana mungkin Allah memilih orang yang tidak setia, tidak baik. Orang perusahaan saja memilih kepercayaannya, milih orang yang jujur, yang baik, yang akhlaknya baik. Apalagi Tuhan, mana mungkin Tuhan memilih seorang yang pezina misalnya. Gitu. Jadi tidak mungkin. Jadi di Al-Quran itu nggak ada ya cerita kayak Lot mensinai kedua anaknya, Nabi Daud dituduh berzina. Iya. Uang perusahaan aja memilih utusan yang terbaik, diangkat menjadi bos, ya, menjadi karyawan yang tertinggi, bagian kontrol, pasti tidak sembarangan milih. Saya jadi bos, oh ini Bang Ben ini orangnya jujur, saya angkat menjadi pengawas. Kenapa saya mengangkat dia? Karena dia orang jujur. Apalagi Tuhan, masa Tuhan milih sembarangan manusia untuk menjadi wakil dari dia, penyampai firman. Nah ini secara akal aja gitu loh. Oke, yang baru datang, silakan disapa dulu. Makasih jawabannya Pak Ustadz. Hari ini baru aku tidak mengerti. Bagaimana Weleng ini kok nggak ada jawab pertanyaan lagi. Terpaksa saya nyambung. Lanjut. Ya lanjut host. Gue udah wakili lu bertanya. Kenapa lu nggak lanjutin Weleng? Apa yang mau ditanyakan lagi, Pak Andi? Habis ya? Itu saya cuma mau menambahkan saja Pak Andi, bahwa sesungguhnya isi Alkitab ini sebenarnya boleh dibilang ya menyesatkan ya, karena ada kata Tuhan itu sendiri diganti dengan kata Tuhan. Itu kan membingungkan para umat itu aja sih. Enggak juga sih semua menyesatkan. Sepintar-pintar orang itu menulis kitab, kebenaran itu masih ada yang tersisa di sana. Jadi alangkah tidak bijaknya juga kalau kita mengatakan yang kau pegang itu semuanya menyesatkan. Enggak juga. Ya pilih-pilihlah sesuai akal sehat saja, dengan hati nurani gitu loh. Jadi nggak bagus kita menghina kitab orang, tapi mari kita diskusikan dengan bijak, dengan toleran gitu Weleng. Itu dulu tamu-tamu dulu Bang. Ya lanjut. Bang Domo dengan The City. Ini hotel apa Kristen Bang? Halo? Domo sama The City silakan. Domo, The City. Naik doang diem. Apa karena saya? Saya pamit dulu lah. Dia pada ngomong. Saya pergi dulu ya. Saat izin ya. Oh gayanya kan udah kembali nanti.